kamu juga bisa melakukan penambahan text box langsung ke teks yang kita seleksi. Jadi misalkan seperti ini ya, ini kita seleksi, kemudian kamu klik text box, kemudian draw text box, otomatis teks tadi akan masuk ke text box tersebut ya, seperti itu. Nah ini kalau mau disamakan ukurannya, tingginya, kita bisa lakukan di tab format. Kita atur di bagian sizing. Di sini kita atur misalkan tingginya jadi 1,5. Oh, jangan terlalu besar. 1 cm. Ini juga kita buat 1 cm. Ini kita buat 1 cm juga. Dan ini kita buat 1 cm. Nah, untuk lebarnya kita sesuaikan aja dengan ukuran teksnya. Oh, ini hilang ya, MAC address. Oke. Sip. Nah, ini kita enter saja. Oke. Nah, ini by default untuk text box. Untuk text wrappingnya square. Jadi dimanapun kita letakkan, teks yang berada di sekitarnya akan bergeser dengan sendirinya ya. Tuh. Oke, nah ini kita atur lagi. Nah, seperti untuk mengatur seperti ini agak sulit ya. Nah, namun tenang saja. Word sudah menyediakan perintah yang bisa kita gunakan untuk mengatur text box ini. Kita dapat mengatur posisi ataupun menyelaraskan text box ini ya, atau objek lainnya secara rapi. Caranya kita seleksi keempat objek ini ya. Untuk menyeleksi 4 objek sekaligus, caranya adalah dengan menekan tombol Shift ya. Kemudian seleksi objek-objek yang mau kita selaraskan atau kita rapihkan posisinya. Klik tab format yang ada di sebelah kanan ribbon, di bagian align kita klik. Di sini ada banyak perintah yang bisa kita gunakan untuk merapihkan si objek ini. Misalkan saja kita mau agar si objek-objek ini rata kiri ya, maka kita klik align left. Tuh. Kalau mau rata tengah, align center. Lalu kalau mau rata kanan, align right ya. Nah, seperti ini ya, jadi kayak menu dia. Nah, ini kalau mau sejajar sama yang ini, sama ya, kita klik Ctrl atau Shift, kemudian kita align lagi, align right. Nah, kemudian ini jarak antar text box sepertinya nggak seragam ya. Misalkan seperti ini ya. Ini saya kebawahin, ini saya kebawahin. Nah, ini kan jadi nggak seragam ya. Nah, caranya biar dia nanti terdistribusi secara rata, kita pilih keempat objek ini, kemudian format, lalu ke align lagi, klik distribute vertically. Tuh ya. Jadi ini jarak antar text box jadinya sama. Kemudian text box ini juga bisa kita berikan style ya. Kita berikan style seperti halnya pada shape ya. Kita masuk ke styles, kemudian kita pilih styles yang kita perlukan. Misalkan kita pilih yang ini ya, biar rapi. Tadi kita gunakan distribute vertically ya.
Berikutnya, kita masuk ke table. Kamu bisa memasukkan konten apapun ke dalam suatu tabel agar terlihat lebih rapi, baik itu berupa teks, gambar, ataupun angka. Nah, untuk memasukkan tabel kosong ke dalam dokumen Word, sangat mudah. Letakkan insertion point di mana kamu ingin meletakkan tabel tersebut. Misalkan saja ya, di sini kita masukkan tabel ya, di bawah sumber abji ini kita enter. Oke, kita enter 3 kali. Oke. Nah, kita letakkan di tengah-tengah sini. Klik insert, kemudian klik table. Nanti kamu pilih ukuran tabel yang kamu inginkan. Anggap saja untuk contoh ini kita gunakan 2 kali 6. Artinya 2 kolom dan 6 baris ya. Karena kita ingin membuat tabel berdasarkan data yang sudah ada di Word ini. Ya. Tinggal kita masukkan ya, ini tahun, kemudian ini jumlah ya, dalam satuan jutaan. Kemudian untuk pindah ke baris berikutnya, kamu bisa saja klik tombol tab, maka dia akan otomatis pindah tanpa harus meletakkan insertion point-nya secara manual menggunakan mouse. Nah, ini 2011, datanya 55, 2012 datanya 63, 2013 datanya 82, 2014 datanya 107, dan 2015 datanya 139 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kamu juga dapat menambahkan style ke dalam tabel kamu ya. Caranya seleksi tabel yang mau diberikan style, klik table styles, dan pilih style yang kamu inginkan. Misalnya saja kita pilih style yang ini saja ya. Nah, kalau kamu bosan atau tidak suka dengan desainnya, kamu bisa pilih desain yang lainnya ya. Oke. Jadi kapanpun kamu mau, kamu bisa melakukan perubahan. Cara kedua untuk membuat tabel adalah dengan cara datanya sudah siap nih, misalnya seperti ini. Kita tinggal blok atau kita seleksi, kemudian kita klik insert, klik anak panah, lalu convert text to table. Nah, persyaratannya jika kamu melakukan cara yang kedua ya seperti ini, pastikan terlebih dahulu data yang kamu tulis ini sudah dipisahkan dengan tanda tab ya. Jadi tahun dengan jumlah ini dipisahinnya pakai tab. Dia tidak dipisahkan menggunakan spasi tapi menggunakan tab. Begitu juga dengan 2011 dengan angka di samping kanannya ya. Itu menggunakan tab. Sehingga nanti kita klik tab, kemudian kita klik tombol OK. Otomatis dia akan menjadi tabel. Nah, ini tinggal kamu buat stylenya ya seperti cara sebelumnya. Oke, berikutnya kita mau memvisualisasikan data yang kita miliki ini ke dalam bentuk grafik atau chart. Di Word caranya sangat mudah. Cukup kamu posisikan insertion point pada lokasi di mana grafik akan dibuat, kemudian klik tab insert, lalu klik chart. Lalu pilih chart atau grafik yang akan digunakan untuk memvisualisasikan data kita. Misalkan pada contoh ini saya gunakan grafik line ya. Kita pilih yang ini saja, line with markers, kemudian klik OK.
Lalu kita masukkan datanya sesuai data yang tersedia. Nah, untuk yang ini datanya kita hapus. Untuk mempersempit variabelnya, ini kita klik ya di sudut kanan bawah, kita ke kiri untuk memperluasnya, karena ini nggak cukup dia nih. 2012, 2013, 2014. Nah, ini kurang 2015 ya. Nah, langsung diklik aja, dia otomatis akan melebar ke bawah. Nah, ini kita tulis tahun ya. Nah, datanya kita sesuaikan lagi. Tahun 2012 itu 63, di tahun 2013 82, di tahun 2014 jumlahnya 107 juta jiwa, dan di 2015 139 juta. Nah, tabelnya akan langsung terlihat nih ya. Oke, kita close. Nah, seperti ini. Kamu juga dapat memformat ya, jadi memberikan style pada teks yang ada di chart ini atau elemen lainnya. Kalau kamu ingin mengganti stylenya menjadi lebih menarik, kamu bisa pilih di bagian chart style sini. Kita klik, kemudian pilih mana yang kira-kira oke gitu ya. Oke. Sekian video tentang bekerja dengan objek di Microsoft Word ini. Pada video berikutnya, saya akan membahas tentang pengaturan layout di Microsoft Word. Sampai jumpa, never stop learning and growing.